Assalamualaikum. Halo sobat dari yang tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semoga masih oke. Kalau oke, bagus. Yap, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat bertemu lagi dengan Ramadan yang selanjutnya. Amin. Sebenarnya saya agak males bro bikin video. Yang nonton gak ada. Sampai lebaran gini saya belum juga dapat kerja. Kalau bikin video harus pinjam HP teman saya. Dan juga beras di rumah udah mulai habis. Dan karena skripnya saya pikir sendiri, orang tua saya ngira saya jadi notaris. Padahal mah enggak. Ya tapi saya selalu ingat kata sobat saya. Lu boleh, capek juga boleh, bosen boleh, nyerah jangan kehidupan sebaiknya. Stay strong, love you all. Dan maka dari itu, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang biasanya disetel saat lebaran dan cukup membuat saya menangis. Anda tahu filmnya? Yang berjudul Emak Ingin Naik Haji. Dirilis tahun 2009 dan dibintangi oleh Reza Radian. Dan film ini sendiri akan menceritakan tentang kisah perjuangan seseorang dalam mewujudkan impian. Boleh. Oke lah, usah berpidato lagi. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Subscribe. Berlatar belakang di sebuah kota Jakarta pada tahun 2009 saat semua orang berjuang untuk menggapai impiannya masing-masing. Film pun akan fokus kepada seorang ibu yang memiliki satu anak yang telah dewasa, yakni Emak, dan anaknya yang bernama Zen, yang terlihat kini tengah dibangunkan oleh si Emak untuk sholat subuh. Bi'ashabil fil Tarmim. Wow. Zen sendiri selain menjadi tulang punggung keluarganya karena telah ditinggalkan oleh sang bapak dan si adik yang meninggal beberapa tahun yang lalu, Zen juga telah memiliki mantan istri dan juga seorang anak yang telah meninggalkannya karena kondisi finansial. Dan ia untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang kini hanya tersisa si Emak, ia pun berkeliling menjual lukisan buatannya sendiri. Sementara si Emak berjualan kue, yang kebetulan di saat itu juga tetangga mereka yang merupakan ART di rumah sebelah pun yang bernama Siti pun lantas mengatakan bahwa majikannya yang bernama Haji Saud pun minggu depan rencananya akan umroh lagi. Ya lantas membuat si Emak kaget karena notabene dihitung-hitung seperti yang telah Emak ketahui, Haji Saud telah haji 6 kali dan umroh 8 kali. Tak hanya itu, Emak yang notabene sedari dulu juga ingin naik haji pun lantas mengungkapkan bahwa ia ingin naik haji pula. Namun karena menyadari biaya haji tiap tahunnya mulai semakin meningkat yang saat itu berkisar 30 jutaan dan tabungan Emak selama lebih tepatnya 5 tahun baru terkumpul 5 juta, Emak pun kini hanya bisa berdoa untuk itu. Dan Zen lantas mengatakan supaya Emak agar uangnya tak hilang lantas menyarankan untuk menyimpannya di bank. Dan ia pun lantas pergi berjualan ke pasar. Namun tak lama ia pun dihampiri oleh mantan istrinya, tepatnya Maisaro, yang mengatakan bahwa anaknya yang bernama Akso pun yang memiliki suatu gangguan hernia pun harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan ia tak memiliki uang untuk itu. Dan begitu pula dengan si Zen. Dan ia lantas mengatakan bahwa jika ada yang membeli lukisannya, ia boleh mengambil uangnya. Namun hingga sampai saat siang hari tiba, benar saja tepat seperti hari-hari yang sebelumnya, tak ada satupun yang membeli lukisan si Zen. Dan di saat ada satu ibu-ibu yang datang dan menawar lukisan seharga 400.000 ditawar dengan harga 50.000, yang otak lah bu, Maisaro pun lantas ngedumel dan membuat si ibu tersebut pergi. Orang nawar biarin aja, kenapa sih? Nyebelin, nawar doang, beli juga kagak. Di sisi lain, kembali ke si Emak, yang dimana sehabis mengambil uang kue yang kemarin di pasar, Emak pun harus pergi ke bank untuk memberikan uang tersebut sebesar 5 juta. Namun sebelum itu, ia pun sempat berpapasan dengan mobil seorang pebisnis yang bernama Joko dan asistennya Yanti. Dan mereka lantas membahas tentang rencana si Pak Joko untuk naik haji bulan depan. Karena rencananya, ia akan menjadi calon wali kota. Dan Joko lantas ingin melakukan pencitraan dengan hal tersebut. Korup. Kembali ke si Zen dan si Maisaro yang sampai sore hari tak kunjung ada yang mampir. Hingga sampai saat si Maisaro melihat seorang Cindo di toko emas, ia pun lantas inisiatif ingin menjual lukisan bergambar kaligrafinya tersebut, yang ternyata dibeli oleh Cindo tersebut karena tertarik dengan gambarnya. Dan ia pun lantas pergi. Namun tak sampai di situ, di rumah Emak yang habis baru saja pulang dari pasar lantas menceritakan tentang tabungan hajinya dan juga menghitung kapan ia bisa berangkat haji sesuai dengan umurnya saat ini. Dan karena dalam waktu 5 tahun Emak
hanya bisa mengumpulkan sekitar 5 juta. Emak pun lantas menyimpulkan bahwa ia akan berangkat 25 tahun lagi, tepatnya di umur 86. Sehingga emak pun cuma hanya bisa berdoa supaya ia dapat panjang umur. Namun juga ikhlas jika ia tak bisa berangkat. Mendengar hal tersebut, Zen yang terunyu pun lantas menunjukkan lukisan Ka'bahnya tersebut ke emak dan menyarankan untuk tak dijual, melainkan dipajang di rumah, yang lantas disetujui oleh si emak. Hitung-hitung untuk si emak dapat membayangkannya sebelum berangkat. Hitung-hitung, mak ngebayang-bayangin Ka'bah sebelum mak pergi ke sana. Boleh? Boleh juga. Tanya itu, secara tiba-tiba datang si Siti dan ia lantas meminta bantuan agar si Zen mengantarkan majikannya ke supermarket. Dan di saat membayar, karena notabene istri Haji Saud belanjaannya banyak karena sampai jutaan, ia pun lantas mendapatkan sebuah kupon undian untuk naik haji. Dan karena tak tertarik, ia pun lantas membuangnya dan Zen lantas mengambil kupon tersebut. Dan di saat pulang, ia pun sempat bertemu dengan anak si Haji Saud yang bernama Alifa yang tengah hamil bersama dengan suaminya. Namun tak sampai di situ, di saat ia pulang ke rumah, ia pun lantas mendapati bahwa si Maisaro beserta suami barunya berada di tempat tersebut, menemui si emak yang ternyata tujuan mereka untuk datang kemari adalah untuk meminta uang kepada si emak sebesar 5 juta rupiah. Dikarenakan Akso atau cucu si emak harus segera dioperasi dan jika tidak maka penyakit hernianya akan semakin parah. Mendengar hal tersebut, si emak yang tak tega mengetahui hal tersebut pun lantas ingin berniat untuk pergi ke bank besok untuk mengambil seluruh tabungan hajinya. Yang lantas secara tegas sempat ditolak oleh si Zen dikarenakan uang tersebut telah dikumpulkan susah payah oleh si emak untuk naik haji. Namun karena tak ada pilihan lain, emak yang tak tega tetap ingin berniat untuk pergi ke bank besok. Tanya itu, dan di malamnya Zen yang mendapati bahwa emak tengah mengaji dan menangis. Jujur saya juga ikutan baper. Zen yang tak tega pun kini lantas memutuskan untuk keluar malam-malam, berkeliling kembali menjual lukisannya dan masih saja seperti yang sebelumnya. Termasuk saat ia pergi ke pos rentenir untuk meminjam uang dengan jaminan lukisan, ia pun lantas diusir dari tempat tersebut. Depanan aja. Namun tak sampai di situ, karena menyadari situasi yang semakin sulit pun, Zen pun kini hilaf dan lantas berniat untuk pergi malam-malam ke rumah si Haji Saud untuk menjadi maling. Dan di saat ia sudah mendapatkan uangnya, benar saja di saat ia melihat sebuah Al-Quran yang tergeletak di kasur. Benar saja ia pun secara tiba-tiba mendengar suara si emak yang mengaji yang membuat dirinya langsung linglung dan akhirnya tak jadi untuk merampok. Namun karena Haji Saud sempat melihat jejak kakinya di lantai, ia pun lantas dikejar oleh para warga tersebut. Beruntung, ia pun dapat bersembunyi dari sana dan sontak saja menyesal akan hal tersebut. Dan di keesokan harinya, di rumah Haji Saud, kini diadakan syukuran di rumahnya untuk 7 bulanan si Alifa dan sebelum berangkat umroh. Dan emak rewang di dapur, sembari ia juga mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz tentang dahsyatnya ganjaran ibadah haji. Tanya itu, di saat emak berkemas dan menemukan sebuah buku berisikan foto-foto Mekah di dalamnya, emak pun lantas kagum akan hal tersebut. Tapi tiba-tiba, anak-anak si Haji Saud pun datang merebutnya yang membuat buku tersebut lantas sobek. Dan salah satu anak si Haji Saud pun lantas memberikannya kepada si emak. Sementara itu, Zen yang kini tak lagi ingin melakukan kesalahan yang sama lantas mendaftar kupon undian tersebut. Tanya itu, di saat ia pergi ke masjid, benar saja ada si Pak Joko yang ternyata ia berniat untuk melakukan pencitraan dengan berkedok ingin membangun untuk perluasan masjid. Hingga sampai saat di malam hari, saat Zen baru saja pulang, ia pun lantas mendapati bahwa si emak tengah mengelem buku tersebut dengan menggunakan nasi. Yang pernah kayak gitu juga pasti tahu. Dan Zen di saat itu juga lantas meminta maaf ke si emak karena emak harus menggunakan seluruh tabungan hajinya. Tanya itu, dan di saat itu juga, di saat Zen menunjukkan foto Hajar Aswad kepada si emak pun lantas terkagum-kagum dengan hal tersebut. Bagus ya. Banyak tiangnya ya. Hajar Aswad, mak. Pojoknya Ka'bah.
Dan di keesokan harinya saat waktu operasi dan dibayar oleh si Maisaro menggunakan uang si emak, ternyata terungkap sebuah fakta bahwa biaya operasi tersebut tak sampai 5 juta, melainkan hanya 3.600.000. Dan Zen lantas meminta sisanya yang ternyata telah diambil oleh suami si Maisaro yang baru, sehingga menyebabkan Zen pun lantas membogem orang tersebut. Waduh, nggak ada. Balikin. Apaan? Aku kumpulin bertahun-tahun buat memenuhi mimpinya naik haji. Di sisi lain, Pak Joko beserta asistennya pun kini terlihat mulai mengatur rencana agar si Pak Joko kepilih menjadi wali kota. Namun tak lama datang istri si Pak Joko dan ia ternyata membuat sebuah foto berisikan perselingkuhan si Pak Joko dengan asistennya. Dan juga mengatakan bahwa orang yang mengirim hal tersebut meminta tebusan 1 miliar. Dan jika tidak, maka Joko akan kehilangan reputasinya. Hingga sampai saat malam hari saat si Joko menelpon istrinya dan menawar agar tebusannya menurun menjadi 500 juta, terungkap sebuah fakta dari sang sopir bahwa sang ibu sempat mengambil HP asistennya yang tertinggal, sehingga dapat disimpulkan bahwa itu hanya akal-akalan istrinya sendiri. Dan di keesokan harinya, Zen dan emak pun langsung mendapati bahwa burung mereka yang bernama Buri pun telah mati dan berniat untuk dikubur. Namun, bocil sebelah pun langsung menawarkan agar ia yang menguburkannya. Yang ternyata, di saat dilihat kembali, bukannya dikubur, bangkai si Buri pun malah dimasak. Sehingga emak yang mengetahui hal tersebut pun yang kasihan langsung mengajak mereka untuk makan di rumah. Tanya itu, benar saja, si emak juga memberikan sisa tabungannya untuk membantu mereka berdua. Makasih ya, Mak. Di sisi lain, si Zen kini lantas pergi ke loper koran untuk mengetahui pemenang undian haji tersebut. Yang ternyata salah satu kuponnya terpilih untuk berangkat. Dan Zen pun lantas sujud syukur dan lantas pulang ke rumah untuk mencari si emak untuk memberitahukan hal tersebut. Namun karena emak lagi keluar, Zen pun sempat menuliskan sebuah pesan kepadanya. Namun naas, ia pun berakhir ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata adalah si Pak Joko yang membuat dirinya divonis lumpuh. Yang bersamaan di saat itu juga, Alifa pun yang mengetahui hal tersebut pun lantas shock dan membuat dirinya harus melahirkan di saat itu juga. Tanya itu di saat itu juga terungkap bahwa sebab si Pak Joko tak sengaja untuk menabrak si Zen dikarenakan ia sempat berdebat dengan istrinya di dalam mobil dan membuatnya menabrak si Zen dan istrinya juga tewas di tempat. Dan semenjak kejadian tersebut, Zen pun kini tak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya yang lantas membuat dirinya frustasi. Dan emak pun lantas mencoba untuk menenangkan si Zen dengan mengajaknya pergi keluar. Tanya itu, emak juga mengatakan walaupun ia sampai dipanggil oleh Allah sebelum bisa berangkat haji, ia ikhlas akan hal tersebut. Karena walaupun raganya tak akan sampai ke sana, ia yakin hatinya selalu berada di sana. Walaupun Allah keburu manggil emak sempat ke sana, emak ikhlas kok. Raga emak mungkin nggak mampu melewatin samudra yang luas begitu, tapi emak yakin Allah pasti tahu. Hati emak udah lama ada di situ, udah lama ada di situ. Beberapa waktu kemudian, singkat cerita, Haji Saud pun kini lantas kembali mengadakan syukuran atas lahirannya si Alifa. Tanya itu, dan di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa syukuran tersebut bukanlah hanya untuk si Alifa, melainkan ia beserta si Haji Saud lantas mengatakan kepada si Mak bahwa tahun depan emak akan dibiayai untuk naik haji. Mak, Fa ingin tahun depan mak naik haji. Semua biaya Fa yang tanggung. Kondisinya Zain lebih baik. Aku yang bayar. Labbaik Allahumma labbaik. Dan ya, film pun selesai. Ini nangis beneran bro.
film religi keluarga yang cukup saya rekomendasikan atau sangat saya rekomendasikan untuk Anda melihat film aslinya. Dan jangan rekam filmnya dulu. Dan untuk pesannya, apapun yang terjadi, tetaplah berjuang untuk menggapai impian. Dan jangan berhenti untuk berbuat baik kepada orang lain. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, saya undur diri. Terima kasih. Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main ki tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindahnya indah itu. Punten, Mamang.